Orang tua saya sempat masukin sapi sekitar 1000 ekor ke tabing. Liatin tuh sapi, gimana cara peliharanya, gimana cara kasih makanan dan sebagainya. Ya. Dia packing, Bang, saya mau ngasih produk saya aja. Ini kamu buat di sini sendiri? Iya. Iya. Kasih kamu? Iya. Dia nggak bilang dia butuh uang, dia cuma bilang, boleh nggak abang foto terus abang posting di Instagram abang? Ya udah. Iya. Ijo, ungu. Oh, pokoknya eye catching banget. Iya. Jadi 100.000 itu saya rasa, kan kalau kita bermimpi banyak nggak apa-apa dong. Kan sky is the limit. Di tengah pandemi COVID, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini bersama kandidat akan berbincang-bincang lebih jauh dengan salah seorang tokoh kita, tokoh muda, tokoh milenial yang akan ikut berkompetisi di Pilkada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 ini. Tokoh muda kita ini adalah seorang anak muda yang berprofesi sebagai pengusaha, tetapi juga berprofesi sebagai seorang dosen, banyak diundang di berbagai kegiatan ilmiah. Seorang tokoh muda yang mempunyai inovasi dan kreativitas. Kita berdiskusi lebih lanjut bersama kandidat dengan Bapak Audi Joynaldi. Pemirsa, bersama kandidat kita akan berdiskusi dengan salah seorang calon wakil gubernur Sumatera Barat, Bapak Audi Joynaldi. Apa kabar, Pak Audi? Sehat? Iya. Alhamdulillah, Pak Dekan, sehat. Gimana ini hari-hari sibuk ya, bertemu dengan masyarakat, turun ke daerah-daerah, udah semua kabupaten ya udah di jalan ini? Ya, alhamdulillah hari-hari masih terus keliling, masih terus sosialisasi. Jumlah titik atau nagari 400 lebih lah udah berkunjung. 400 lebih. Seluruh kabupaten -1 Mentawai. Mentawai insya Allah kita akan ke sana juga, lagi atur waktu yang pas. Sudah dijadwal udah ke Mentawai ya. Baik Pak Audi, ini suatu hal yang luar biasa. Masyarakat Sumatera Barat dikejutkan ini dalam tanda kutip oleh munculnya seorang anak muda ya, yang di segi usia kalau dalam perpolitikan itu mungkin masih dibilang muda. Tapi saya ingin melihat dulu Bapak Insinyur Audi Joynaldi SPT MSc MM ITM ASEAN Engineering. Ini gelarnya luar biasa ini. Ya, kalah gelar saya Pak, orang dari perguruan tinggi gitu. Bisa Pak Audi cerita sedikit ini mengenai pendidikannya, terutama yang berhubungan dengan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi, oke. Ya. Jadi memang pertama jenjang S1 saya masuk IPB. Institut Pertanian Bogor, Fakultas Peternakan. Itu juga ada sedikit historinya sih. Ya, saya herannya juga ini, tidak banyak orang yang mengambil kuliah pada bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain, karena mungkin di saat-saat itu belum terlalu tren gitu. Gimana nih kok bisa sampai di Betul juga, waktu zaman saya kuliah itu bukan fakultas yang favorit ya, bukan yang banyak dicari orang gitu. Bahkan konotasinya cenderung, wah ini ya yang sisa-sisa gitu biasanya gitu. Itu ada hubungannya sama keluarga, karena dulu ayah saya sempat kuliah di IPB. Iya. Tapi beliau nggak sempat menyelesaikan kuliahnya di IPB. Di IPB tidak selesai. Nggak selesai. Nah jadi
kenapa saya mau masuk IPB, cita-cita saya awalnya cuma satu, semata-mata menyelesaikan apa yang orang tua saya nggak bisa selesaikan. Udah itu aja. Oh, karena ingin menyelesaikan orang tua tidak selesai di sana dan itu ingin aja. di sana gitu. Terus kenapa Fakultas Peternakan? Saya dulu mau masuk IPB kan dulu kan nggak ada internet, informasi itu mesti kita cari buku panduan atau tanya-tanya kiri kanan. Jadi nggak mudah mendapat informasi. Jadi saya kenapa akhirnya saya tulis Fakultas Peternakan itu karena setelah Krismon, orang tua saya sempat masukin sapi sekitar 1.000 ekor ke tabing. Sapi dari Australia. Ya. Untuk feedlotting. Sumatera Barat. Ya, untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat. Saat itu libur sekolah SMA, saya disuruh ke Padang, ke tabing, untuk liatin tuh sapi, gimana cara peliharanya, gimana cara kasih makanan dan sebagainya. Waktu itu masih SMA? Masih SMA. Nah, disitulah ketika saya mau mengisi form IPB saya itu, saya pilih Fakultas Peternakan. Teringat ini pengalaman mengelola sapi. Kan ada pertanian, ada kedokteran hewan, ada perikanan, ada kehutanan, ada teknologi pertanian, ada MIPA gitu di IPB waktu itu. Ada peternakan. Nah, saya isilah itu peternakan. Nah, jadi kuliah di IPB itu saya tempuh hanya dalam waktu 3,5 tahun, alias 42 bulan. 3,5 tahun tamat ya? Tamat. Luar biasa. 3,5 tahun tamat, dan saat tamat saya adalah lulusan terbaik dan tercepat. Lulus, iya. Tentu saja kurang dari 4 tahun itu tercepat. Ya. Tetapi Jadi, mungkin ada syarat lain, bukan cum laude ya, tidak lulus. Jadi 42 bulan, 3,5 tahun saya lulus di IPB, lulusan tercepat, lulusan terbaik saat itu ya, menurut saya. Dan saya kelebihan 12 SKS. Jadi harusnya lulus waktu itu 144, saya 156. 156, luar biasa. Semester enggak, itu beruntung aja. Terus gelar kedua itu Master of Science itu saya dapatkan dari Wageningen University di Amsterdam, Belanda. Di Wageningen, Belanda. Di Wageningen, Belanda. Ya, kota Wageningen itu 1 jam dari Amsterdam naik kereta. Di Wageningen itu saya juga sempat jadi presiden PPI waktu itu. Persatuan Pelajar Indonesia. Paling muda dalam sejarahnya. Dalam sejarah paling muda. Mungkin sekarang ada lagi mungkin ya. Saat waktu itu usia saya paling muda waktu itu. Terus saya kuliah lagi di Unhas. Di Wageningen ambil majornya Food Quality Management, minornya Animal Nutrition. Animal Nutrition, masih peternakan masih juga. Peternakan juga. Peternakan di mix dengan manajemen. S2 kedua saya itu di Unhas, Makassar. Ambil lagi S2 di Makassar, Sabtu Minggu. Buat ngisi waktu iseng-iseng. Nah, iseng-iseng. Ya. Waktu iseng-iseng itu saya juga IPK saya paling tinggi tuh di kelas. Waktu mengambil MM ini juga. Ya, MM iseng-iseng itu Sabtu Minggu paling tinggi juga IPK saya di kelas. Luar biasa. Kenapa saya sekolah waktu itu? Istri saya dokter dari UI. Dia cum laude juga dari UI. Cum laude juga dari UI. Terus karena saya waktu itu ke Makassar bekerja dan akhirnya saya berusaha di Makassar. Istri saya ambil spesialisnya di Hasanuddin. Kedokteran Hasanuddin. Nah, dia datang ke saya. Dia bilang, "Ya, nanti kalau Bunda lulus dapat juga gelar magister MKes." Nah, jadi SPKK karena spesialis kulit kelamin, MKes. Dalam hati saya, wah, gelar akademik dia lebih banyak dari saya. Akhirnya itu dia saya kuliah iseng-iseng Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga kuliah MM ya. MM. Lulus tuh MM. Nah, itu semua berjalan beriringan. Bukan saya kuliah terus ngapa-ngapain enggak. Itu saya sambil kerja, punya anak, sambil berusaha. Itu berjalan sambil saya berorganisasi. Sambil saya sekarang aktif banyak mengajar, itu berjalan. Terus terakhir saya ngambil doktor di IPB. Balik lagi ke IPB. Nah, jadi sebentar, ini yang gelar dari PII-nya ini. Ntar dulu. Ini dokter dulu. Dokter dulu. Jadi dokter tuh saya sebenarnya ngambil duluan. Harusnya sih saya udah selesai nih harusnya. Cuman ya gara-gara ya ginilah, Bapak tahu lah. Makanya saya udah dalam tahap tinggal seminar hasil dan sidang tertutup sebenarnya. Berarti penelitian juga udah selesai? Udah, insya Allah udah. Iya. Udah. Berarti tinggal di ujung aja nih. Tinggal di ujung aja lah. Finishing lah. Kemarin udah submitting jurnal juga. Ya Bapak pasti tahu lah tahap-tahapnya. Yang Scopus dan di PBA ini jadi terhitung kuliah keempat saya. Nah, ketika saya kuliah doktor, saya ke UGM. Itulah saya dapat insinyur.
Iya, iya. Karena insinyur kan profesi sekarang yang Bapak tahu. Betul. Jadi saya pernah ngalamin kuliah Jumat di Yogyakarta, Sabtu kuliah di Bogor tuh pernah tuh. Pas ya. Jadi saya punya 2 kartu mahasiswa itu, UGM dan IPB. Dan ini 2 ini 3 besar universitas terbaik di Indonesia. Betul, iya. Nah, di UGM gelar insinyur saya, IPK saya juga paling tinggi tuh. Nggak ada untuk UGM mendapatkan gelar insinyur dari UGM ya. Paling tinggi juga IPK saya. Jadi ya beruntung-beruntung aja. Iya. Jadi saya pernah 5 kali kuliah, 4 alma mater. IPB, Wageningen, Unhas, UGM. Unhas. Nah, 4 alma mater. IPM ya dapatnya dari Persatuan Insinyur Indonesia, ya kan. Tanda itu kan gelar profesi. ASEAN Eng dapatnya dari ASEAN Federation Engineering Organization. Iya. Pengakuan keinsinyuran kita tingkat ASEAN. Ya, betul, luar biasa. Saya aja belum dapat ASEAN Eng-nya. Nanti saya ajarin cara dapetinnya ya. Kalau untuk IPM-nya saya udah gitu. Oke, jadi seorang pengusaha yang kemudian juga melakukan kuliah sampai S2 beberapa kali, lalu ambil juga doktor. Nah, ini kan agak luar biasa gitu, atau di dalam tanda kutip aneh lah gitu. Biasanya pengusaha udah di zona nyamannya dengan usahanya. Pak Audi masih tetap kekeh ini ngejar ilmu gitu. Apa sih yang dicari untuk S2, terutama S3 ini kan? Ya nggak mungkin kalau untuk pengusaha nggak berguna. Jadi waktu itu ketika kita coba lihat dari different perspektif. Ketika ada seorang teman saya ngelihat formulir pendaftaran S3 saya di meja kantor saya, terus dia bilang, "Di, kamu mau sekolah S3 lagi?" katanya. Iya, saya bilang gitu kan. "Ngapain?" katanya. "Wah, lu ngambil di IPB pula lagi," katanya. "Ini IPB kuliah beneran nih," katanya gitu kan. Yang serius aja belum tentu bisa selesai gitu kan? Ya iya, saya bilang gitu. "Buat apa?" katanya gitu. "Emang kalau lu kuliah katanya gajinya nambah?" "Enggak," gitu kan. "Emang kalau kamu kuliah naik jabatan?" "Enggak," saya bilang. "Naik golongan?" "Tidak," gitu kan. Terus buat apa? Jadi di hidup saya Pak Dekan, kuliah itu nambahin O. Nambahin O. Nah, apa itu O? Apa itu? Ketika kita di kelas, mungkin suatu saat saya juga masuk ke kelasnya Pak Dekan gitu, Pak Dekan ngajar dengan mahasiswa. Jadi makin tinggi jenjang pendidikan, biasanya yang ikut kuliah orangnya makin terseleksi. Makin bagus universitasnya, biasanya yang kuliah makin bagus juga orang-orangnya. Biasanya. Qualified. Ketika saya kuliah di IPB, ada anggota dewan, ada sekjen DPR, ada orang BPK, ada profesional, ada akademisi dari kampus lain, ada pebisnis, macam-macam. Orang-orang rata-rata orang hebat. Ada bupati, ada pejabat negara. Otomatis dari kita namanya kuliah S3 pasti ada presentasi di depan. Pasti ada yang mempresentasikan tugas dan sebagainya di depan. Dosen-dosennya juga biasanya udah lebih senior, lebih dipilih. Jadi ketika dosen itu bercerita di depan atau menyampaikan materi di depan, atau teman-teman kita, itulah nambahin O. Jadi pas saya lihat, saya baru dengar. Jadi satu ilmu yang baru, refleks kita bilang, bagus ini gitu. Saya baru tahu nih hal seperti ini. Itu nambahin O. Di samping. Nah. Selain itu, usaha ngajar juga sedengar ya. Masih sampai sekarang masih ngajar sampai sekarang di. Dan saya resmi terdaftar di UGM sebagai dosen dari industri. Dosen luar biasa kayak gitulah. Jadi ada SK pengajarnya. Dan saya rutin loh saya ngisi 4-5 mata kuliah di IPB, biasanya di Fakultas Peternakan. Saya sering juga ngisi di Fakultas Ekonomi Manajemen, di Sekolah Bisnis. Saya alhamdulillah udah pernah ngajar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusra, Papua. Saya pernah ngisi di banyak sekali universitas. Betul. Belum pernah diundang aja sama Pak Dekan di kampus Pak Dekan. Insya Allah nanti kita undang. Kalau sekarang orang-orang Sumatera Barat agak takut undang saya. Karena sekarang dalam musim kampanye, makanya universitas agak nahan diri gitu. Jadi saya nggak bawain banyak sekali yang saya udah baca juga, ikut di berbagai seminar-seminar nasional internasional. Masih. Poin-poinnya saya lihat banyak yang harusnya sebetulnya disampaikan juga kepada mahasiswa-mahasiswa kita di Sumatera Barat. Mungkin setelah boleh dengan senang hati. Kemudian Pak Audi juga
katanya pernah jadi staf ahli atau penasehat gubernur di provinsi lain. Oh, jadi mungkin lebih bukan istilahnya kalau staf yang bukan dari PNS ya. Iya. Jadi saya ngebantu, bukan saya sendiri ya, kami dan tim. Ada tim ya. Membantu membuatkan beberapa program untuk di beberapa provinsi. Di 2 sih sebenarnya saat ini. Yeah. Di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Ada juga kita sedikit membantu juga di Jawa Barat. Memang khususnya di bidang pertanian dalam arti yang luas. Jadi pertanian ada di situ, peternakan, ada kehutanan juga bahkan. Nah, membuatkan program gimana sih hilirisasi lah, lebih ke hilirisasi di pertanian ini, added value, pemenuhan kebutuhan, swasembada beberapa komoditas, kayak gitu Pak Dekan. Di NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Barat sekarang ada juga tim kita involved. Gitu ya. Luar biasa. Jadi ini berhubungan juga mungkin dengan usaha yang dilakukan. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Kalau boleh tahu sekarang usahanya bergerak di bidang apa nih Pak Udi? Kalau sekarang usahanya banyak kan sosialisasi ke masyarakat. Kalau sekarang ya, karena udah berpindah halun ini. Oke, sebelumnya perusahaan-perusahaan ada perusahaan yang sampai sekarang masih berjalan. Jadi kebetulan posisinya chairman di 2 grup ya. Iya. Kita lagi mensinergiskan agar grup ini bisa jadi holding proper holding company untuk kedepannya worthwhile untuk IPO. Ya, jadi untuk kedepannya. Tapi sekarang ini 2 grup ini, satu Perkasa Group, ini khusus di bidang peternakan, perunggasan. Satu lagi Lintas Agro Group, khusus di bidang pertanian. Peternakan kita fokusnya di perunggasan, unggas. Iya. Pertanian kita fokus banyak di tanaman pangan. Tanaman pangan. Tanaman pangan apa aja nih? Jagung, padi. Iya. Terus ada kita baru coba merintis horticulture. Sayur tapi. Sayur ya. Sayur. Jadi saya lihat dari terah keluarga Pak Audi gabung keduanya kayaknya. Dari keluarga Bapak itu adalah keluarga pengusaha ya. Pengusaha ya. Iya, terah. Betul. Kemudian dari pihak Ibu lebih kepada akademisi atau juga termasuk. Iya betul sih, keluarga ibu saya banyak yang jadi dosen juga betul. Karena kalau dalam sejarahnya saya pernah baca. Karena saya kebetulan dari Fakultas Pertanian, itu pendiri Fakultas Pertanian itu buyut saya. Kakeknya ya, iya, kakek buyut gitu ya. Kakek buyut segaris itu. Kakek buyut satu garis. Iya. Kakek buyut satu garis. Jadi Angku Marhadin. Iya. Angku Marhadin dulu beliau ketua panitia pembentukan Kota Solok. Kota Solok. Ya, pendiri fakultas, salah satu pendiri Fakultas Pertanian Unan di Payakumbuh dulu Pak Dekan masih. Iya, waktu masih di Payakumbuh. Nah, makanya nama beliau jadi 2 nama jalan tuh di Payakumbuh, Kota Payakumbuh satu, Kota Solok satu. Iya, ada 2. Jalan Marhadin. Marhadin gitu ya. Ya, Jalan Marhadin. Untuk menghormati, mengapresiasi apa yang sudah sepertinya begitu dilakukan oleh buyutnya gitu ya, kakeknya. Jadi gimana pun kita ternyata punya hubungan mereka. secara nggak langsung kita punya hubungan dengan Fakultas Pertanian dan ini luar biasa. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Tengah. Sumatera Tengah. Itu di awal itu. Dan lebih unik lagi, ini kalau dibuat cerita bagus nih, maksudnya beliau itu wafat di tahun saya lahir. Oh, di tahun yang sama begitu ya. Jadi tidak sempat ketemu. Beliau sempat hadir ke pernikahan orang tua saya. Iya. Jadi cucunya menikah, kan ibu saya cucu beliau. Iya. Cucunya menikah, beliau sempat hadir. Itu tahun sebelumnya. Setelah itu tahun setelahnya saya lahir. Jadi beliau meninggal di tahun saya lahir. Jadi artinya nggak pernah ketemu. Tapi kan beliau meninggal salah satu tokoh pertanian Sumbar digantiin saya nih. Iya. Saya juga terahnya di dunia pertanian ya, mungkin begitu. Dunia pertanian. Nah, itu yang digabung sekarang pertanian dan peternakan. Wirausahanya ya, peternakan semua. Kira campuran keduanya ini yang sedang dikerjakan secara bersamaan. Kemudian saya melihat bahwa tidak banyak ini orang-orang muda, ya, termasuk misalnya teman-teman Pak Audi lah yang tamatan IPB dengan kualifikasi sarjana pertanian yang bagus, yang betul-betul terjun ke
dunia pertanian ini kan tidak banyak Iya, gitu betul. kan. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Pak Audi ini prospek pertanian itu bagaimana? Kenapa orang-orang muda kita itu tidak tertarik gitu untuk menekuni bidang pertanian? Ya, memang nggak banyak, betul Pak Dekan. Jadi kayak saya itu kalau teman-teman saya bilang, wah Audi, kamu nih IPB banget katanya, IPB banget gitu kan. Maksudnya masih menekuni bidang sesuai dengan masih linear gitu. Iya. Jadi memang mungkin pertama pertanian itu dianggap sesuatu yang agak suram ya. Padahal sekarang udah ada gerakan baru nih Pak Dekan, petani milenial. Petani milenial, iya. Petani milenial. Jadi kan bertani itu sekarang udah mulai berubah. Jadi di perusahaan kami memiliki visinya satu bagimu negeri ini, mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Iya. Salah satu visi misi perusahaan kami itu mewujudkan Betul, ketahanan pangan Indonesia. Gitu kan. Terus prospeknya bagaimana? Kalau kita lihat di dunia peternakan, konsumsi protein hewani Indonesia di hampir seluruh komoditas ternak, mau daging, telur, daging ayam, daging sapi, daging kambing, susu, ya itu semuanya masih sangat rendah. Iya. Masih sangat rendah. Contoh, Konsumsi rendah. konsumsi masih sangat rendah. Penduduk besar 270 juta. Contoh, konsumsi ayam di Indonesia itu hanya 10-12 kg per kapita per tahun. Per tahun. Per tahun. Malaysia itu sudah 40 kilo. Hampir 4 kali lipat. Ya? Hampir 4 kali lipat. Bayangin. Jadi kalau orang Indonesia meningkatkan 1 kilo aja dikali 270 juta. Luar biasa. Berapa banyak ayam yang dibutuhkan? Iya, Berapa banyak pabrik pakan ternak yang dibutuhkan? Berapa banyak jagung yang dibutuhkan? Berapa banyak lapangan kerja yang terbuka? Jadi penambahan 1 kilo aja tuh kayak membuka 100.000 lapangan pekerjaan. Iya. Jadi peluang masih sangat besar. Turunannya sangat banyak sekali. Banyak ya. Oke, dan sebagian besar juga kita impor. Masih banyak impor. Masih banyak impor gitu ya. Oke, jadi sebetulnya ke depan ya, yang namanya konsumsi pangan dan lain-lain itu tidak akan tergantikan ya. Usahanya itu apapun situasinya, mau krisis moneter, mau COVID, mau apa, yang pangan ini tidak akan pernah berubah. Harus tetap makan. Tetap. Dan bahkan mungkin ke depan bentuk pangan ini sudah banyak Berbeda. diversifikasi ya. Pasti. Ya kan? Pasti. Kita tidak hanya seperti Pak Audi bilang tadi, audit value-nya ini nilai tambah dari pertanian secara umum itu kan setelah adanya proses tahap berikutnya atau di pengolahannya gitu Ya, ya. betul. Nah, itu yang ini. Nah, saya kira sangat menarik ini. Saya lihat juga di visi misi dan program unggulan ya lebih banyak mengarah ke pertanian. Tetapi Pak Audi, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, sahabat pemirsa, bersama kandidat kita lanjutkan diskusi kita dengan Bapak Audi Jonaldi setelah yang satu ini. Di tengah pandemi COVID, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sifat. Oke, baik Pak Audi. Sekira perjalanan selesai kuliah, bekerja, dan dengan segala proses kehidupan yang dijalani sudah berada pada zona yang nyaman lah saya bilang. Artinya usaha sudah jalan bagus, sudah memiliki perusahaan-perusahaan gitu. Nah, tiba-tiba banting setir ya ke dunia politik. Nah, kenapa ini? Banyak orang yang sepertinya terutama yang muda-muda ini ya, kaum muda yang sudah mapan berhasil, ya kan, malah semakin kuat berusaha di dalam dunia usahanya dan tidak mau berpolitik. Pak Audi malah sebaliknya, kok terjun ke dunia politik gitu? Sebenarnya sih nggak banting setir ya, karena nyetirnya masih lurus-lurus saja. Iya. Nah, jadi mungkin karena nyetir lurus ini melengkapi portofolio hidup ya.
pengusaha, akademisi, politisi gitu kan. iya. Kan jadi lebih gimana gitu kan. Iya. Ada 3 portofolio hidup yang bisa kita lengkapi. Kalau terjun ke politik, saya bukan, karena keluarga saya bukan keluarga politisi ya, Iya. dan bukan dari kalangan pejabat. Jadi nggak pernah kepikiran atau Nggak pernah cita-cita jadi gubernur sebelumnya, itu nggak pernah. Enggak. ya kan? Enggak. Waktu mahasiswa pun nggak terbayang Enggak. mau jadi, malah mau jadi ASN aja waktu itu nggak mau kali. Tidak. Ya? Sampai tahun lalu pun juga belum kepikiran. Belum kepikiran. Kalau saya coba flashback gitu ya, Iya. ke 1 tahun yang lalu aja ikut di pesta demokrasi. Ini nggak ada kepikiran seperti itu. Jadi nggak out of my expectation lah. And it's not my prediction, itu nggak ada. Iya. Tetapi apa yang merubahnya ini? Kok bisa-bisa? Pertemuan dengan salah satu tokoh Sumatera Barat itulah yang berubah gitu. jadi pasangan saya sekarang. Iya. Ya, dengan Pak Mahyaldi banyak berdiskusi. Dalam artian sebenarnya saya waktu itu banyak kasih input ke beliau. Iya. Saya ketemu beliau tuh di NTB pertama kali. Di Nusa Tenggara Barat ya. Oh iya, waktu itu Pak Mahyaldi ada kunjungan ke sana. Ada kunjungan ke sana, bantuan gempa bumi. Ngantar bantuan gempa bumi. Dari masyarakat Kota Padang untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Iya. Yang diterima oleh gubernur. Kebetulan saya dengan Pak Gubernur bersahabat gitu. Iya. Banyak membantu program karena saya banyak invest di NTB. Ya, dalam bidang peternakan. Dan bidang peternakan juga. Di Lombok dan Sumbawa. Jadi banyak investasi gitu kan. Ketemu Buya di situ, terus ngobrol. Terus berlanjut lagi, ngobrol lagi. Iya. Dalam artian sebenarnya saya melontarkan ide cara menggerakkan ekonomi di Sumbar. Bagaimana pembangunan pertanian Khususnya, pertanian khususnya. Ya, tapi saya menggambarkan Sumbar ini sebenarnya butuh hal ABC ini, Buya. Kalau mungkin suatu saat Buya jadi pemimpin di Sumatera Barat, kalau nggak untuk Kota Padang saat waktu itu ya, bisa juga dibuat seperti ini. Sebenarnya hanya tukar pikiran awalnya. Lebih kepada program-program ya. Program. Belum bicara politik cara. Belum, di awalnya belum. Jadi hanya selorohan Buya sih waktu itu. Iya. Jadi setelah banyak bertemu gitu ya, beberapa kali diskusi, terus ada satu momen kita foto berdua gitu. Nah di foto itu Buya bilang, wah ini cocok Sumbar 1, Sumbar 2. Saya pikir bercanda gitu. Iya. Mungkin setelah beliau mendengar banyak cerita, sedikit pengalaman hidup saya di bisnis dan di pertanian gitu. Nah itu bercanda gitu. Nah waktu itu saya juga belum itu, dan Buya juga masih nganggap itu candaan. Gitu kan, dan candaan. Saya rasa beliau memang bercanda waktu itu kayaknya gitu. Iya. Jadi terakhir aja akhirnya beliau ngakuin itu terlontar aja dari mulut beliau gitu. Spontan, nggak nyangka sampai sejauh ini. Ya kan, nggak nyangka sampai ya ditetapkan dan sebagainya. Iya. Ya beliau bilang hanya intuisi aja gitu. Intuisi muncul spontan perkataan BA1, BA2. BA1, BA2 berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang menjadi pasangan yang gitu. Luar biasa. Oke, jadi saya lihat juga di di visi misi dan beberapa program unggulan gitu ya. Bukan hanya saya, tapi juga banyak teman-teman yang kemudian juga mendiskusikan apa mungkin gitu ya. Pak Audi mau menciptakan 100.000 entrepreneur startup. Nah 100.000 itu jumlah yang sangat banyak gitu kan. Gimana nih bisa kepikir dan mewujudkannya itu seperti apa? Kalau kita lihat nih berdasarkan peraturan baru, berapa tahun masa jabatan kita, katanya 2021 sampai 2024. Iya. Tapi setahu saya kalau undang-undang tetap menyatakan masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun. 5 tahun. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Katakan 5 tahun kita asumsikan, Pak. Pak Datuk. Setahunnya artinya ada 20.000. Kalau kita bilang 100.000 ya. Nagari kita lebih kurang plus kelurahan ya, desa, 1.300. Kalau katakan 1.000 aja lah nagari. Bagi 100.000 itu ada 100 per nagari. 100 orang per nagari. Sekarang kita lihat dulu, apa sih definisi entrepreneur? Kalau menurut Pak Datuk, entrepreneur tuh, saya balik nanya nih. Jangan saya terus ditanya sekali-sekali. Siap.
Entrepreneur itu gini, seorang entrepreneur udah pasti seorang pengusaha. Seorang pengusaha belum tentu seorang entrepreneur. Terkadang entrepreneur itu rela berkorban, nggak mendapatkan keuntungan, tapi dia terus ngembangin produknya, terus berinovasi, terus berkreasi. Today is not the competition about knowledge. It's the competition of creativity thinking, imagination, innovation. Oke. Ya kan? Iya. Terus mungkin orang berpikir, masa mau modalin 100.000? Salah. Itu orang berpikir pakai APBD itu. Iya. Ya kan? Itu yang berpikir bahwa saya mau jadi pengusaha terus dikasih dimodalin. Uang, gitu. Itu membuang garam ke laut. Iya. Tinggal kumpulin aja orang kalau gitu kasih. Nih, kasih 10 juta. Nggak ada dong. Entrepreneur itu perlu dibuat guiding light. Perlu dibuat bimbingan. How to make a good proposal. Iya. How to start up your business. Kita bagi 4 klaster nanti. Ada yang fresh graduate, ada yang terkait digital, ada yang terkait dengan UMKM, macam-macam. Jadi tergantung mereka bisa masuk klaster yang mana, ikut coaching pelatihan yang mana. Pelatihan. Buktinya apa Pak Datuk? Saya ketemu dengan ratusan. Karena saya adakan event dulu tuh sebelum penetapan KPU, adakan event bisa menyerap ratusan anak muda Minang yang udah punya bisnis. Jadi ada entrepreneurship challenge entrepreneurship sukses challenge waktu itu kami adakan. Entrepreneurship sukses challenge. Sebenarnya dari situlah event yang seorang Audi aja mengadakan, yang daftar tuh ratusan orang. Apalagi kalau yang bisa ngamodir sesuatu yang lebih besar, katakan government. Yang Entrepreneur Success Challenge ini program dalam bentuk apa ini? Biar pemirsa kita tahu. Jadi pertama gini, kita buat format simple. Hai anak muda yang sudah atau belum punya bisnis, yang baru berjalan ataupun sudah berjalan, silakan masukkan ide dan bisnis gagasan kalian ke kami. Dengan format kita kasih. Download formatnya waktu itu di website pribadi saya. Ada panduannya. Isinya. Daftar. Itu kita buka hanya 1 bulan. 1 bulan. Kita buka dan skupnya hanya medsos seorang Audi gitu. Yang jangkauannya bukan seorang kepala daerah, bukan seorang ini ya. Ratusan masukin proposal Pak Dekan. Masuk. Ada yang belum jalan sama sekali, ada yang sudah jalan, ada yang baru-baru jalan, ada yang sudah agak lama jalan, macam-macam. Terus kita buat tim. Ini tinggal di copy paste sebenarnya, tapi dengan skop lebih besar dan disempurnakan. Tim waktu itu saya gunakan tim Sekolah Bisnis IPB untuk mengakses. Tim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka sangat mau membantu. Kita kalau di sini nanti bisa kita libatkan tim Fakultas Ekonomi Bisnis UNAN ya. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi UNAN. Ya kan? Tim Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kementerian UMKM atau yang terkait dengan UMKM atau koperasi dan sebagainya kita libatkan. Mereka akhirnya buat, karena sekarang Zoom mudah. Mereka buat coaching, pembekalan. Pembekalan dikasih tahu, kalian ini kurang pas, ini lebih pas. Jadi sekali coaching bisa ada 3 pembicara. Semua peserta ikut. Setelah coaching ada judging, penilaian. Nah, mana yang layak lanjut lagi ke tahap selanjutnya, mana yang nggak layak. Tapi yang layak kita kasih input. Ini yang salah. Apa yang harus diperbaiki? Habis itu training lagi dari Kementerian Ekonomi Pariwisata Ekonomi Kreatif. Training lagi tentang marketing digital. Oh, mereka antusias sekali, kan gratis. Zoom kan, jadi semua bisa ikut. Betul. Nah, yang mengakses itu, terus ketika udah keluar nilai-nilainya, kita kasih tahu. Ini begini. Nah, that's how to create entrepreneur sebenarnya. Jadi bukan melulu ngasih duit modal. Sekarang Pak Datuk carilah buku kewirausahaan mana yang bilang dia nggak bisa usaha karena nggak punya duit. Nggak ada. Dia gagal berusaha karena nggak punya modal. Nggak ada. Cari buku entrepreneur mana aja. Malah yang ada orang-orang yang berhasil sekarang ini dia nggak punya duit. Nggak punya gitu ya. Contohnya siapa? Bapak saya sendiri, lulusan SMA. Putus sekolah karena kakek saya nggak sanggup biayain. Putus sekolahnya karena nggak ada biaya. Karena nggak ada biaya. Kakek udah pensiun. Dulu kakek di dinas di Sumatera Barat di Pegawai Negeri. Udah pensiun, nggak sanggup biayain. Saya dulu sekolah SD, bapak saya ngutang supaya saya bisa sekolah. Saya keluarga marginal awalnya. Jadi kalau orang mikir, Audi mau buat 100.000, Pak Mahyaldi Audi mau buat 100.000, uang dari mana? Itu salah.
nggak butuh Dia uang besar about untuk money, mengkreatkan, ya. mengkreat entrepreneur. Iya, iya, iya. Jangan bandingin membuat Sandiaga Uno. Itu taipan namanya, bukan entrepreneur lagi. Iya, iya. Betul. Itulah kalau orangnya mikirnya pendek, nggak ngerti atau nggak bukan pengusaha atau bukan iya. entrepreneur. Saya nemuin banyak entrepreneur muda di Minang, beda dengan pengusaha. Nah, ada satu contoh, contoh konkret. Iya, iya. Ada seorang, ini bagus untuk didengarkan, seorang anak muda, papanya adalah pendiri salah satu rumah makan Padang terkenal di kota ini, di kota Padang. Itu udah puluhan tahun bapaknya punya restoran. Kursinya bentuknya begitu terus, mejanya bentuknya begitu terus, lapaunya bentuknya begitu terus. Dari dulu jadul. Sudah 20, Dalamnya isinya 30 kalender caleg semua. Iya, iya. Kalau nggak kalender perusahaan. Sering kan lihat rumah makan kayak gitu? Format rumah makan lama Padang itu seperti itu kira-kira. Meninggallah sang bapak. Anaknya ambil. Ngobrol sama saya. Saya bilang, dari dulu restorannya gini-gini aja, saya bilang. Dia ngundang saya datang sana. Anak muda. Enggak, Bang. Saya lagi buat restoran kayak gini dengan konsep beda. Di sana, saya buat modern, saya buat ininya beda, ini beda. Ini tetap saya pertahankan karena ini adalah warisan orang tua saya. Tapi saya buat yang baru. Bapaknya adalah seorang pengusaha, anaknya adalah seorang entrepreneur. Tuh, contoh nyata. Oke, jadi entrepreneur itu di sana ada kreativitas, ada inovasi, kemudian spirit ya. Spirit untuk berjuang dan solution, mencari solusi untuk ini bukan soal uang. Bukan soal uang. Bukan soal uang. Jadi kegagalan di entrepreneur itu kadang-kadang mereka ingin sukses instan, terus kurangnya penyuluhan atau pelatihan, ya kan? Terus ketidakmampuan manajerial, baik itu operasional, keuangan, SDM gitu. Nggak ada bilang karena kurang modal, nggak ada. Kegagalan dalam entrepreneur itu nggak ada gitu. Emang gitu. Karena bisa baca-baca buku, jurnal dan sebagainya. Oke, jadi saya kira dalam perjalanan selama di Sumatera Barat ini sudah berbagai daerah banyak dijumpai anak-anak muda yang memang banyak punya semangat, bahkan sampai pelosok nagari-nagari yang jauh kita bilang ya, mungkin agak terpencil, agak terbelakang, terluar, ketemu. Saya kaget ketika saya masuk ke daerah Maligi, itu jalannya nggak aspal, itu jalan pasir karena itu pinggir pantai di Pasaman Barat. Iya. Seorang anak muda datang ke saya, nepuk pundak saya, Bang Audi katanya. Iya. Saya ini Bang, dia bawa produk dia, di packing dengan bagus, rendang lokan. Rendang lokan. Nah, di packingnya bagus, dia packing di Maligi karena Maligi pantai dia mungkin nemu banyak lokan atau kerang. Iya. Dia packing, Bang saya mau ngasih produk saya aja. Ini kamu buat di sini sendiri? Iya. Kasih kamu? Iya. Dia nggak bilang dia butuh uang, dia cuma bilang boleh nggak abang foto terus abang posting di Instagram abang. Ya udah. Iya. Itu promosi yang gitu. Ini butuh itu aja. Makasih Bang, ini buat abang katanya. Itu di Maligi. Masa orang yang tinggal di kota kalah sama di Maligi? Ibaratnya begitu. Oke, jadi artinya semangat wirausaha yang katanya di Minang ini sudah turun-temurun itu belum hilang sebetulnya. Belum, benar. Belum hilang. Emang orang Minang ini di bidang usaha ini luar biasa memang. Saya harus akui itu. Jadi spirit itu mesti banyak. Dan saya cerita sedikit. Siapa yang menang entrepreneur sukses challenge kemarin ya? Oke, ya. Anak muda dari pesisir selatan. Yang nilai bukan saya, yang nilai tim tadi, tim assessment. Bukan saya like or dislike, enggak. Anak muda pesisir selatan itu dia buat itu pada tuh. Essential oils. Essential oil dari produk pertanian pesel. Oke, iya. Jadi dia ada sustainability di situ. Ada pemanfaatan petani. Ya. Minyak serai, citrus, sama lemon. Ini semua ada di pesel Pak, kata dia. Dia kemas, jadi kayak Young Living gitu. Iya. Yang satu ini bisa 100 US, 50 US. Betul. Dia packing, dia press, dia menang. Kenapa menang? Karena dia mengikuti guiding light tadi dengan baik. Iya. Dan ada sustainability di situ. Juara duanya memanfaatkan produk lokal dari masyarakat, mengolahnya dan di sana ada jaminan keberlanjutan dan juga menguntungkan
community yang ada di daerah. Community development. Yang kedua juaranya orang Pariaman, Padang Pariaman. Karupua Bagua, emping melinjo. Iya. Packingnya sangat menarik. Empingnya ada rasa dendeng, ada rasa keju, ada rasa original. Belum pernah kan makan emping dengan rasa-rasa begitu? belum. Iya. Emping rasa Ya. apa tadi? Rasa Keju, rasa lado, rasa barbecue, iya, tapi emping. Emping ya. Bukan potato chips ya, emping. Iya, emping. Karupua Bagua. Karupua Bagua, iya. Orang Padang Pariaman. Yang ketiga orang Solok. Namanya judulnya kemarin saya baru ketemu dia tuh. Iya. Rendang for Kids, rendang untuk anak-anak. Belum pernah denger lagi kan? Belum. Itu semua yang menyiptain anak-anak muda Sumatera Barat. Rendang for kids, rendang untuk anak-anak. Nah, Oke, apa bedanya sama rendang yang dibikin lebih halus, biasa? Lebih halus. suirannya kecil, Iya. rasanya mild, bukan spicy. Ada dari daging, Iya. ada dari lele, ada dari belut. Jadi ngambil tes pasarnya itu anak-anak Anak-anak, gitu ya. for kids. For Kemasannya ada yang warnanya pink, hijau, ungu. Oh, pokoknya eye catching banget. Iya. Jadi 100.000 itu saya rasa, kan kalau kita bermimpi banyak nggak apa-apa dong. Kan Nggak sky apa-apa. is the limit. Iya, betul. Bisa saja lebih. Ya. Kalau tergantung ini kan. Tapi kan men-set up programnya. Iya. Ini bukan serta-merta ngasih duit kiri kanan. Bukan. Karena multiplier efeknya satu orang ikut, iya kan? Dan Nariknya berapa? berhasil dia akan narik Narik berapa? beberapa orang gitu. Iya kan? Karena memang Sumatera Barat ini akan sulit menjadi provinsi yang berbasis industri besar, susah. Enggak bisa. Nah. Jadi berbasis UMKM tadi. Kalau kita ciptain tadi katakan si Karupua Bagua, cobalah dia bisa mempekerjakan 4-5 orang. Iya. Atau 2-3 orang aja deh. Betul. Memang industri kecil ini, rumah tangga kecil, UMKM, itu memang harus kita pacu di Itu Sumatera yang Barat. ini ya, karena memang inovasi kreativitas ya. Yang perlu, jangan kayak apa Dika si Mariana itu saya rasa dari kita lahir sampai sekarang Masih cuma sama? itu aja rasanya Iya. gitu. Beda mungkin dengan apa yang kalau di daerah lain itu sudah macam-macam, ada Pisang, rasa keju, rasa ini, kopi, rasa, coklat, ya. Iya. Nah, jadi memang kita menciptakan anak-anak muda yang mempunyai semangat juang untuk wirausaha dengan inovasi dan kreativitasnya. Gitu. Dan dalam tanda kutip kita ajarkan gitu lah. Kita guide, Kita didampingi ini. dampingi. Oke, nah kemudian ada ini lagi saya kira beberapa program unggulan ini ya, yang apa beasiswa. Ya, nah kalau ini kan pakai APBD ini atau gimana? Ada jalan lain? Saya justru kemarin punya ide. Ini juga kita bantu di NTB. Ya. Jadi kita coba Pak Gubernur pemerintah sana mengasih beasiswa untuk putra-putri NTB Ya. kuliah di dalam dan di luar negeri, full scholarship Beasiswa, sampai lulus ya. Ya tapi dibatasi kalau S2 kan 2 tahun gitu kan. Kalau sarjana 4 tahun full gitu kan. Dan sejauh ini mereka nggak pakai APBD. Dari mana sumbernya? Pertama dia approaching ke university itu Iya. sendiri. Kan bisa sebenarnya. Bisa. Pak Datu Iya, pasti tahu lah. Betul, di kayak apa tiap negara itu kan punya memberikan bantuan beasiswa untuk ada. negara-negara Australia, Amerika, Kanada. Dia pasti akan Jerman. merasa anar, terhormat apabila kita datang ke sana sebagai pemimpin daerah. Kita nih gubernur atau wakil gubernur dari Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Apalagi saya punya latar belakang akademik cukup bagus. Maksudnya cukup banyak lah. Approaching ke mereka, contoh saya approach ke Wageningen. Iya. Saya dulu mereka sangat hargai banget alumninya. Alumninya, betul. Sampai hari ini pun saya masih terima buklet newsletternya Wageningen, masih terima. Iya. Saya alumni Wageningen, saya bilang gitu. Sekarang saya udah jadi misalnya pejabat di daerah saya begini-begini. Saya minta dong beasiswa setahun 5 aja 5 atau 10 aja. Iya. Mungkin dia akan bilang, oke, diarahkan ke pemerintah Indonesia. Tapi saya jamin dari daerah kamu paling nggak 10 orang. Itu bisa. Bisa, iya. Sekarang willingness kita aja. Iya, jangankan kepala daerah, saya aja yang sebagai dekan di fakultas datang ke universitas tertentu, kita bisa dikasih slot lah istilahnya Nah, ya. kan? Bahwa kita dapat 2 orang per tahun untuk
S2 atau S3 di Nggak pakai universitas anggaran tersebut. fakultas Bapak kan? Nggak pakai. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal, sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Dan saya ngelihat kemarin itu Pak Gubernur NTB melakukan begitu. Jadi beliau tuh kelilingnya tuh ke Seoul, ke Iya, universitas, ke universitas. Jepang, ke universitas. Betul. Mereka pasti tersanjung Pak Datu kalau kita Iya. kirim Karena email kita ke mereka minta bilang secara kita mau khusus. datang ke sana berkunjung. Dan ini bukan hanya untuk mahasiswa-mahasiswi dalam artian putra-putri kita yang punya prestasi bidang olahraga mungkin, Iya. bidang seni, guru-guru, dosen. Untuk short course ya. Kan bisa sebenarnya. Kalau misalnya kita datang, wah maaf nih kita nggak bisa ngasih beasiswa, tapi ada short course gratis bisa. Oke, ambillah kesempatannya. Kita kasih ke teman-teman di universitas, di UNAN, di UNP, di UBH, dimanapun lah. Iya, Siapa kira-kira yang bisa qualified untuk dikirim ke sana, kan bisa juga sebenarnya. Betul. Jadi itu bukan program yang ngada-ngada menurut saya. Iya, Karena iya. saya ngelihat bukan cuman wah ini gimana cara di-challenge orang. Enggak, karena udah ada yang berbuat seperti itu. Ya, karena biasanya orang berpikir kalau Pemda mengatakan Mikirin kan ngabisin anggaran terus ini. itu dari APBD yang akan dianggarkan ke sana. Ya sayang gitu. dong APBD-nya. Iya. Sedangkan di luar kesempatan Pak Datuk sendiri tahu kesempatan untuk scholarship di Betul. luar tuh sangat banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ya universitas itu menawarkan siapa yang mau sekolah di sana, kemudian dengan beasiswanya, bahkan Itu- uang apa semua ada. Itu caranya sebenarnya simple aja tuh Pak Datuk. Simple aja, betul. Kasih tahu Wageningen misalnya contoh Iya, ya, iya. atau kasih tahu IPB. IPB, saya nih sekarang misalnya memimpin provinsi misalnya. Iya. Saya mau ngasih general lecture gratis. Ya kan? Tentang apa? Tentang apa kayak political entrepreneur kayak tentang apa? Habis itu Iya. minta ke rektornya. Iya. Boleh dong orang Sumatera Barat dapat masuk sini 10 orang. Nah, 10 orang. nggak mungkin Bisa. nggak dikasih, Pak. Iya. Mereka kan juga memang ada program-program untuk ya udahlah ada yang dari sini aja nih ada yang minta. Atau ke universitas lain Iya. yang kira-kira putra-putri kita di Sumatera Barat ingin masuk kemana gitu. Termasuk Timur Tengah. Termasuk Timur Tengah. Ah. Ya, saya kira yang belum ini bagaimana Pak Audi melihat jalur Timur Tengah ini nih gitu. Karena kan kita mengklaim bahwa inilah nagari kita ini Sarambi Maka, adat Basara, Sandi Sara, Sarak Basandi Kitabullah. Yang linknya sebetulnya lebih ke Timur Tengah. Timur Tengah gitu kan. Makanya pasangannya Ustadz ya kan. Kalau urusan yang bahasa Arab, Bahasa Arab. serahkan sama yang Ustadz ya kan, kita dampingi nanti. Gubernurnya, iya. Ya kan. Jadi saya banyak diskusi dengan Buya Mahyaldi gitu kan tentang hibah, tentang penguatan pendidikan yang berbasis agama, berbasis Islam. Beliau cukup menguasai ya. Beliau cukup menguasai, tahu jalur-jalur itu ya. Ini saya pikir pas lah, pembagian yang pas gitu. Iya. Saya juga ketemu dari beberapa alim ulama yang punya akses juga ke luar negeri dalam artian kita juga bisa tuh dari sebelah sana, dari bagian barat sana gitu Iya, kan iya. barat kan, untuk membantu kita bisa tuh. Kan pasangannya Buya kan. Walaupun basicnya pertanian. Basicnya gitu ya. pertanian. Iya, luar biasa. Satu ketua umum alumni pertanian, Ya. Pak Audi ketua umum Alumni peternakan. Fakultas Peternakan IPB. Ya. Jadi ketua-ketua alumni aja nih yang berpasangan Ya. dan bidangnya pertanian dan peternakan yang merupakan kontributor terbesar untuk Sumatera Barat. Betul. Nah, dan saya lihat Pak Audi dengan Pak Meli juga lebih fokus ya untuk pembangunan kita ini berbasiskan pertanian dan peternakan. Ya. Nah, kira-kira potensi terbesar apa ini yang dilihat untuk Sumatera Barat dalam hal pertanian atau peternakan ini? Kalau Pak Datuk bahas tadi kan memang backbone atau tulang punggung ekonomi utama Sumatera Barat kan pertanian nih. Dalam arti yang luas, ya kan? Terus kita lihat kalau kita bisa cek ternyata luasan daratan Sumatera Barat itu lebih luas dibanding Jawa Barat ternyata. Luasan Iya, daratan. Daratan. Ya. Tapi Jawa Barat udah mampu menjadi lumbung jagung dan lumbung padi nasional. Salah satu Betul. produsen jagung dan padi nasional yang cukup besar. Masuk 5 besar Jawa Barat. Iya. Padahal lahannya Jawa Barat ditempati oleh mungkin 40 jutaan penduduk ya. Iya. Jadi artinya banyak lahan yang 10 udah kali lipat dari ya 10 kali lipat lebih kurang. Banyak yang lahan udah diduduki oleh penduduk.
Kita penduduk kita katakanlah 6 juta, katakan. Iya. Maksimal 6 juta, 5,5 mungkin. Masih banyak lahan-lahan yang nganggur. Dan sebenarnya soil fertility-nya, kesuburan tanah kita lebih baik dibanding Jawa Barat sebetulnya. Iya, betul. Betul. Jadi salah satu program unggulan yang kita utarakan adalah ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung jagung dan padi nasional. Lumbung jagung dan padi nasional. Dan saya rasa itu masuk akal. Kenapa? Masuk akal. Tadi lahan masih lebih luas, banyak yang belum tergarap, tanah lebih subur. Iya. Nah, tinggal sekarang gimana membuat program yang pas, memanfaatkan tanah-tanah yang masih idle ini untuk menjadi something, menjadi sesuatu. Kalau kita bilang kita menjadi lumbung jagung dan padi nasional, artinya kita mesti mandiri benih, paling nggak benih, padi dan benih jagung. Kita harus punya juga hilir yang kuat, corn dryer, mobile dryer, seed processing. Nah, ini satu rangkaian nih. Artinya suplai pupuk harus juga cukup, pestisida, herbisida, dan juga manpower. Dari hulu ya, dari hulu banget. Bibit, pengolahan, ini semua saprodi, sampai hilirnya. Betul. Nanti untuk pengolahan, panen hasil dan pengolahan berikutnya. Jadi kami pikir itu bukan program yang mengawang-awang, karena memang udah backbone-nya di situ. Ya, karena sebetulnya udah jalan, tinggal membuat scale up skalanya. Betul. Ya? Skalanya menjadi lebih besar. Scale up. Apalagi status Pak Mahyaldi sebagai ketua alumni pertanian, pasti anggota alumninya kan banyak tuh. Banyak, yang involved di akademisi pasti ada. Yang involved di birokrat pasti ada. Yang jadi pengusaha pasti ada. Plus saya dari IPB, boleh dibilang IPB ini alumni paling banyak nih di luar Sumatera Barat nih. Iya. Yang ada di Sumatera Barat. Karena setiap tahun minimal 150 orang ke IPB minimal. 150 minimal. orang Minimal. Kita pernah 330 dari sumber IPB. Jadi alumni kami di sini juga cukup banyak dan cukup kuat, siap membantu bahu membahu dengan teman-teman di UNAN, sama-sama orang Sumatera Barat, orang awak ya kan, membangun pertanian peternakan gitu. Tentu perikanan, perkebunan, pertanian dalam arti yang luas. Pertanian yang luas. Baik, luar biasa sekali Pak Audi. Bincang-bincang kita sore ini banyak memberikan pencerahan kepada kita semua, pemirsa. Bersama kandidat telah banyak hal yang kita kupas dengan Pak Audi Joynaldi. Sekarang terakhir Pak Audi, statement terakhir untuk pemirsa kita. Silakan. Statementnya di bidang bisnis, di bidang organisasi, atau di bidang politik statementnya? Bukan, jangan bidang politik. Ajakan apa? Jadi gagasannya. Karena kita memang berbackground pertanian ya, jadi artinya peluang bisnis, peluang usaha, peluang belajar, peluang yang segala sesuatu terkait dengan pertanian dalam arti yang luas di Sumatera Barat ini masih sangat besar. Kenapa? Satu, beberapa komoditas pertanian kita produksinya masih di bawah provinsi lain. Itu peluang untuk meningkatkan produksi, untuk menggerakkan ekonomi. Kita juga punya peluang di bidang peternakan untuk mandiri beberapa komoditas ternak. Ada sapi, ada kambing, ada itik yang sampai saat ini Sumatera Barat masih dalam tanda kutip impor dari provinsi lain. Artinya apa? Di bidang pertanian dalam arti yang luas ini, belum di bidang perikanan. Garis pantai kita sangat panjang. Ikan kita kaya yang lewat di Laut Sumatera Barat. Banyak yang hanya lewat aja, dadah-dadah ke kita. Padahal itu potensi ekonomi yang bisa kita gerakkan. Jadi artinya apa? Untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, kita harus sadar bahwasanya pertanian dalam arti luas, perikanan, perkebunan, nelayan, peternakan, kehutanan inilah tulang punggung utama kita. Nah, untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, Sumatera Barat khususnya pada masa Covid, kita memang harus lebih banyak fokus ke bidang pertanian. Tanpa mengecilkan bidang lain, kita juga punya program-program unggulan di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi memang kita harus concern banget nih sama pertanian Sumatera Barat. Kita harus bisa juga lebih maju dari provinsi lainnya. Baik, terima kasih Pak Audi. Pemirsa, bersama kandidat, kita kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.